Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat, rahmat, serta hidayah jualah kita dapat bertatap muka secara daring, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita tak lupa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat beliau dan sahabat beliau, tabi'in dan tabi'at beliau hingga akhir zaman. Para pendengar online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan butiran hikmah yang saya akan kemas dengan bahasa yang sederhana dan saya sajikan dengan praktis dan instan dengan judul tentang zina. Sahabat yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan mulai kita rasakan. Membuka aurat di depan umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter inilah yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser, sehingga orang-orang tua di zaman sekarang sudah mulai kewalahan dengan sikap anak-anaknya yang terkadang lepas kontrol dari pengawasan kedua orang tua. Dari inilah muncul masalah-masalah yang dihadapi orang tua di zaman sekarang. Munculnya pernikahan dini atau bisa disebut dengan nikah di usia sekolah. Karena pergaulan bebas akibatnya berpengaruh pada media tontonan yang mengajarkan anak-anak muda bertingkah laku. Film roman kisah cinta, anak-anak muda pun bisa menirukannya di usia dini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh 14 abad silam Nabi kita mengajarkan dan memberitahukan kita anak-anak muda, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, yang mana artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dengan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu meredakan gejolak hasrat seksual. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu untuk menghidupi rumah tangga, karena pernikahan adalah sebuah konsep dalam Islam untuk menyalurkan hasrat biologis laki-laki dan perempuan, dan mampu menundukkan pada mata dan menjaga kemaluannya. Bercerminlah dari kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak korban putus sekolah yang harapannya masih panjang untuk mengukir presentasi. Oleh karena itu, sibukkan diri untuk belajar ukur presentasi. Stop pacaran yang mengakibatkan kita tahu banyak korban pergaulan sebelum berkembang. Surat tentang zina, larangan perbuatan zina termasuk di dalam surah Al-Isra ayat ke-32, sedangkan hukuman bagi pelaku zina bersetubuh ada di surah An-Nur ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innaka nafahisata wa sabila, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Berdasarkan tafsir Kemenak RI, makna dan janganlah kamu mendekati zina adalah menghindar setiap perbuatan yang bisa menggiring kita kepada perzinahan. Contohnya
pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, membaca atau menonton video yang dapat memicu syahwat. Adapun selanjutnya ayat tentang zina, surah An-Nur ayat kedua, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka diarahkan tiap-tiap suatu dari keduanya dengan 100 kali deraan, dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah kamu melaksanakan hukuman mereka. Diajarkan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Sebagai umat muslim mungkin telah memahami bahwa larangan berzina merupakan larangan yang tegas sehingga harus dihindari. Yang dimaksud dengan perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita di luar nikah tanpa memandang kembali sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian masyarakat memang sangat berpengaruh di hidup seseorang. Apabila seorang anak hasil perzinaan, maka kemungkinan besar menadin hasil obrolannya dengan masyarakat sekitar apabila kabar ini berhasil menyebar secara meluas di lingkungan mereka. Kini sudah banyak terjadi pembunuhan dalam anggota masyarakat akibat terjadinya perzinaan tersebut. Tentu saja hal ini menjadi perbuatan yang harus dijauhi. Tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga di lingkungannya, karena memberikan energi negatif dan rasa kurang nyaman. Dan nama baik perempuan dan laki-laki yang sudah melakukan perbuatan zina akan ternodai di lingkungan masyarakat ataupun kampung setempatnya. Ketenangan hidup berumah tangga mereka tidak akan pernah tercapai sehingga berdampak pada hubungan kasih sayang antara keduanya menjadi terganggu dan sulit harmonis. Bahkan ketika seorang masih belum menjalani hubungan rumah tangga akan membuat namanya justru sangat buruk di mata masyarakat. Hal ini pun dapat dijadikan sebagai hukum sosial sebelum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan larangannya tanpa rasa takut. Baik, sebelum saya mengakhiri ceramah singkat saya pada kali ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada anak muda zaman sekarang hendaklah kita bisa menjaga diri kita dan jauhilah zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Sekian singkat ceramah dari saya. Jika masih terdapat kesalah penyampaian, sekian dan terima kasih, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah hanya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.